Selamat datang kembali sayangku. Ada satu hal gila tentang dirimu. Mereka telah mengawasimu lebih lama dari yang kamu kira. Bukan lewat kamera atau mikrofon, tapi lewat pola. Cara kamu bergerak online, jeda di antara balasanmu, penurunan energi mendadakmu saat kamu merasa ada yang tidak beres. Kamu pikir privasi adalah apa yang kamu sembunyikan. Mereka tahu privasi adalah apa yang kamu ungkapkan tanpa kamu sadari. Setiap keraguan, setiap pesan yang dibiarkan dibaca, setiap biar kupikirkan dulu yang pernah kamu ucapkan, semua diarsipkan, diproses, disilangkan datanya. Kamu bukan sekadar pengguna biasa di jaringan mereka. Kamu adalah spesimen perilaku dalam eksperimen diam-diam mereka. Kenyataannya, namamu dilingkari bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang kamu tolak lakukan. Kamu tidak patuh. Kamu tidak merespons seperti yang diminta naskah. Kamu tetap tidak terduga. Dan ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang algoritma mereka belum bisa kurung sepenuhnya. Itulah mengapa kontak pertama disamarkan sebagai suara ramah, panggilan yang terasa tak berbahaya, permintaan yang terdengar masuk akal. Tapi di balik semua itu ada data. Cukup untuk membangun cetak biru psikologis. Cukup untuk tahu cara membuatmu tunduk tanpa menghancurkanmu. Mereka tidak perlu memaksamu. Mereka hanya perlu mempelajari apa yang membuatmu patuh. Itulah inti dari peluang pertama itu. Sebuah tes kepatuhan yang dibungkus dengan sanjungan. Mereka mengamati bagaimana kamu bereaksi terhadap pujian, rasa bersalah, dan tenggat waktu. Mereka merekam bagaimana nadamu berubah saat kamu terpojok. Dan dari situ, mereka tahu nada apa yang harus digunakan saat mereka memojokkanmu lagi. Bagian yang menakutkan bukanlah bahwa mereka melakukannya, tapi bahwa mereka sudah melakukannya, dan kamu merespons tepat seperti yang diprediksi. Setiap kali kamu pikir kamu membuat pilihan, mereka sudah mengukur probabilitasnya. Mereka bisa meramalkan pemberontakanmu bahkan sebelum kamu merasa menentang. Itulah mengapa kamu berharga. Kamu adalah prototipe dalam katalog perilaku mereka. Dan apa yang mereka rencanakan untukmu bukanlah hukuman, tapi partisipasi. Kamu ditakdirkan untuk memainkan peran yang tidak kamu setujui. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang tertentu memasuki hidupmu tepat saat kamu mulai mempertanyakan segalanya? Teman mendadak yang berbagi pandangan duniamu dengan sempurna. Rekan kerja yang sepertinya tahu kelemahanmu sebelum kamu mengakuinya. Itu bukan kebetulan. Itu infiltrasi. Mereka menanam keakraban karena kepercayaan adalah titik masuk termudah. Mereka tidak perlu mendobrak tembokmu ketika mereka bisa meyakinkanmu untuk membuka pintu sendiri. Itulah yang diwakili oleh panggilan itu. Akses yang disamarkan sebagai keselarasan. Mereka membingkainya sebagai takdir, tujuan, atau saling pengertian. Tapi yang mereka inginkan hanyalah ritmemu. Mereka ingin mempelajari waktu respons emosionalmu. Seberapa cepat kamu memaafkan? Berapa lama kamu merenungkan pengkhianatan? Karena setelah mereka tahu siklusmu, mereka bisa mengulangnya. Membuatmu mengulang pelajaran yang menguras tenagamu sampai kepatuhan terlihat seperti kedamaian. Jika kamu bisa melihat berkas-berkas itu, kamu akan melihat cap waktu yang menandai keraguanmu seperti catatan kriminal. Setiap mungkin nanti ditandai. Setiap malam kamu begadang memikirkan untuk berhenti dari segalanya dicatat sebagai kelelahan psikologis. Mereka tidak perlu mengendalikanmu. Mereka hanya perlu membuatmu kelelahan agar kamu patuh. Karena kelelahan adalah emosi yang paling patuh. Itulah trik yang tidak diajarkan dalam budaya motivasi. Kendali tidak datang dari dominasi. Itu datang dari penipisan energi. Mereka membuatmu sibuk agar kamu terlalu lelah untuk mempertanyakan arahnya. Dan setiap panggilan, setiap pesan, setiap undangan mendesak dirancang untuk mengukur seberapa dekat kamu dengan kehancuran. Kamu pikir kamu di ghosting secara tidak sengaja. Tidak, ghosting adalah pengumpulan data. Mereka mempelajari bagaimana kamu menangani ketidakhadiran. Apakah kamu mengejar? Apakah kamu melepaskan diri? Apakah kamu meledak? Setiap reaksi adalah sebuah wahyu. Dan saat kamu mulai melepaskan diri terlalu baik, mereka muncul kembali hanya cukup lama untuk mengatur ulang kail emosional. Kamu pikir kamu menetapkan batasan, padahal mereka sedang merekalibrasi pemicu. Mereka telah memetakan empatimu seperti ladang ranjau. Mereka tahu persis kata-kata mana yang akan membuatmu melangkah ke tempat yang kamu katakan tidak akan kamu datangi lagi. Itulah mengapa kamu merasa deja vu dengan situasi tertentu. Karena itu bukan kebetulan, itu koreografi. Kamu sedang berjalan melalui naskah yang ditulis dari responsmu sendiri. Mereka tidak berharap kamu menyadari polanya secepat ini. Kebanyakan orang tenggelam di dalamnya selama bertahun-tahun, menyebutnya pelajaran hidup. Tapi kamu mulai melacak pengulangannya. Kamu mulai menyadari bahwa pengkhianatan tertentu berbagi sidik jari yang sama. Wajah berbeda, formula sama. Saat itulah kamu menjadi liabilitas.
karena kesadaran adalah virus yang tidak bisa mereka vaksinasi. Setelah kamu mulai melihat polanya, itu akan runtuh. Manipulasi mereka bergantung pada kebutaanmu. Saat kamu menyebutkan taktiknya, ia kehilangan kekuatannya. Itulah mengapa akhir-akhir ini nada mereka berubah. Lebih sedikit pesona, lebih banyak tekanan. Lebih sedikit bujukan, lebih banyak panik. Mereka kehabisan naskah yang bekerja padamu. Dan itu menakutkan mereka. Kamu mungkin merasakannya. Kegelisahan yang mengikuti setiap terobosan. Pertengkaran acak, kesalahpahaman mendadak, serangan emosional tak terduga. Itu bukan alam semesta yang mengujimu. Itu mereka yang merekalibrasi. Setiap kali kamu naik, mereka mengirim gangguan untuk menarikmu kembali ke bawah. Kamu tidak paranoid. Kamu peka. Paranoia adalah ketika ancaman itu tidak ada. Tapi ini ada, kamu bisa merasakannya saat kamu men-scroll pesanmu. Saat ponselmu menyala di jam-jam aneh. Saat seseorang dari masa lalumu tiba-tiba muncul kembali hanya untuk check-in. Itu selalu terjadi tepat pada saat kedamaianmu stabil. Karena kedamaian bagi mereka adalah ketidakpatuhan. Mereka tidak tahan saat kamu diam. Bukan karena mereka merindukanmu, tapi karena keheningan memotong akses mereka. Mereka tidak bisa mengukur apa yang tidak bisa mereka pantau. Jadi mereka akan memprovokasimu untuk bicara, memposting, bereaksi. Mereka akan menggunakan belas kasihmu sebagai umpan. Mereka akan membingkai urgensi sebagai kepentingan. Tapi semua yang mereka lakukan adalah studi ekstraksi, emosional, mental, spiritual. Itulah mengapa kamu merasa terkuras setelah percakapan tertentu, bahkan ketika tidak ada hal buruk yang diucapkan. Karena ini bukan tentang kata-kata, ini tentang pertukaran energi. Kamu tidak pernah berbicara dengan seseorang, kamu sedang memberi makan sebuah berkas, dan berkas itu terus bertambah. Tapi disinilah rencana itu mulai menjadi putus asa. Kamu seharusnya tidak melawan selama ini. Kamu tidak seharusnya membangun kembali dirimu setelah kehancuran terakhir. Mereka berharap kamu hancur diam-diam, bukan membangun kembali dalam kegelapan. Ketika kamu melakukannya, kamu menjadi tidak terduga lagi. Saat itulah mereka mengganti taktik dari eksternal ke internal. Mereka berhenti mengirim agen baru dan mulai mengaktifkan ingatan lama. Rasa bersalah, penyesalan, nostalgia, itu adalah kode tidur mereka. Mereka memicunya ketika manipulasi eksternal gagal. Mereka tahu kamu tidak akan menjawab panggilan mereka secara langsung. Jadi mereka membuat pikiranmu sendiri yang memanggilmu. Kamu mulai merindukan orang-orang yang menyakitimu. Kamu mulai mengunjungi kembali versi dirimu yang kamu kubur dengan alasan yang baik. Itu bukan sentimentalitas. Itu gangguan psikologis. Kamu tidak gila karena merasa diawasi bahkan ketika tidak ada orang di sekitar. Kamu tidak mengarang waktunya. Orang-orang ini beroperasi pada pola yang begitu halus sehingga terlihat supernatural. Tapi itu bukan sihir, itu matematika. Lingkaran perilaku dihitung untuk membuatmu menyabotase dirimu sendiri. Mereka tahu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk meragukan suatu keputusan. Mereka tahu nada yang membuatmu meragukan kekuatanmu. Mereka tahu jenis kebaikan yang terasa terlalu akrab untuk ditolak. Karena kamu memberitahu mereka tanpa kamu sadari. Melalui setiap percakapan yang pernah kamu lakukan dengan pendengar yang salah. Mereka tidak mendengarkanmu. Mereka memanenmu. Itulah mengapa kamu tidak boleh menjawab panggilan itu lagi. Karena panggilan berikutnya tidak akan terdengar berbahaya. Itu akan terdengar sempurna. Itu akan terdengar seperti semua yang pernah kamu ingin dengar. Validasi, penutupan, permintaan maaf. Semua dipersenjatai. Mereka akan membungkus manipulasi dengan bahasa penyembuhan. Mereka akan berbicara tentang bergerak maju, awal baru, kesempatan kedua. Tapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengatur ulang izin akses. Mereka membutuhkan kedekatan emosional untuk mendapatkan kembali kendali, dan mereka tidak tahan kamu memutus koneksi. Itu sebabnya mereka panik di balik layar. Kamu seharusnya tidak menjadi sadar diri dan disiplin diri. Mereka melatihmu untuk menjadi salah satunya, bukan keduanya. Kamu telah mencapai pos pemeriksaan psikologis yang kebanyakan orang tidak pernah selamat. Fase di mana mereka berhenti menyerang kelemahanmu dan mulai meniru kekuatanmu. Mabu akan mulai melihat klon. Orang-orang yang menyalin nadamu, minatmu, evolusimu. Mereka akan menggemakan frasamu, mencerminkan nilaimu, bahkan berpura-pura berbagi rasa sakitmu. Itu adalah infiltrasi yang disamarkan sebagai kekaguman. Tapi tujuan sebenarnya adalah pengenceran. Untuk membuat keaslianmu terlihat biasa. Mereka tidak bisa menghancurkan apa yang berdiri sendiri. Jadi mereka melipat gandakan refleksinya, sampai kamu tidak bisa membedakan versi mana yang asli. Tapi inilah cacat dalam rencana mereka. Replikasi tidak memiliki resonansi. Imitasi kekurangan frekuensi emosional yang menciptakan aslinya. Itu sebabnya tidak peduli seberapa dekat mereka menyalin, itu selalu terasa hampa. Kamu bisa merasakannya secara naluriah.
Ketidaknyamanan yang kamu rasakan di sekitar orang-orang tertentu, itulah intuisimu yang mengenali frekuensi palsu. Mereka meremehkan seberapa banyak kamu telah berevolusi. Mereka pikir kesadaran akan membuatmu paranoid, bukan presisi. Tapi sekarang kamu bergerak dengan perhitungan. Kamu melihat melalui manipulasi seperti kabut. Kamu menganalisis pola alih-alih membela diri darinya. Itu adalah fase yang membuat mereka ketakutan. Ketika kamu berhenti bereaksi secara emosional dan mulai mengamati secara strategis. Karena ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi tidak terbaca. Dan orang yang tidak terbaca tidak dapat diprogram. Kamu berhenti memberi makan metrik mereka. Kamu berhenti memberikan data. Kamu membuat kendali mereka kelaparan. Dan dalam kelaparan itu mereka panik. Mereka akan mencoba satu taktik terakhir, kekacauan yang dipersonalisasi. Jedius yang terasa seperti kebetulan tetapi menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Gangguan kecil yang waktunya terlalu sempurna. Peristiwa emosional yang terasa acak tetapi muncul tersinkronisasi. Itu bukan takdir, itu putaran umpan balik. Mereka menguji apakah mereka masih memiliki akses, tapi kamu sudah terlalu banyak belajar untuk jatuh ke dalamnya lagi. Kamu telah belajar bahwa tidak setiap koneksi pantas mendapat respons. Tidak setiap peluang pantas mendapat perhatian. Kamu telah belajar bahwa kedamaian bukanlah pasif, itu perlawanan. Kamu menyadari bahwa terkadang hal yang paling berbahaya yang bisa kamu lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Karena ketidakhadiranmu mengungkap siapa yang membutuhkan energimu untuk berfungsi. Saat kamu berhenti memberi mereka makan, keputusasaan sejati mereka muncul. Kamu akan melihatnya dalam rumor mendadak, perjalanan rasa bersalah halus, dan pemerasan emosional yang disamarkan sebagai nostalgia. Itu semua umpan untuk membuka kembali pintu, tapi kamu sudah mengganti kuncinya. Mereka berencana untuk mempelajarimu, bukan membangunkanmu. Mereka ingin merekam reaksimu, bukan memprovokasi evolusimu. Tetapi setiap taktik yang mereka gunakan menjadi bumerang. Setiap upaya untuk mengendalikanmu menjadi studi kasus dalam ketahanan. Kamu telah menjadi variabel yang tidak bisa mereka jelaskan. Bukti bahwa kesadaran tidak bisa dibalik, dan itulah inti dari fase ini. Kesadaran bahwa apa yang mereka maksud sebagai jebakan menjadi pelatihanmu. Mereka pikir mereka sedang memecahkan kodemu, padahal kamu sedang memecahkan kode mereka. Setiap manipulasi mengungkap motif mereka. Setiap pengkhianatan menyempurnakan batasanmu. Setiap kehilangan menjelaskan kearifanmu. Kamu tidak kehilangan koneksi. Kamu kehilangan pengendali. Dan itulah bagian yang tidak bisa mereka proses. Karena kekuatan mereka bergantung pada partisipasimu. Dan kamu akhirnya menarik persetujuan. Sekarang, ketika telepon berdering, kamu tidak hanya melihat panggilan. Kamu melihat protokol. Kamu mendengar ujian dalam nada mereka. Kamu merasakan analisis di balik kata-kata. Dan kamu menolak bukan karena takut, tapi karena pemahaman. Karena kamu telah melihat apa yang ada di balik tirai. Naskah-naskah, pola-pola, pemetaan perilaku. Kamu menyadari bahaya sebenarnya bukanlah apa yang bisa mereka lakukan padamu. Itu adalah apa yang bisa mereka buat kamu lakukan pada dirimu sendiri. Tapi permainan itu sudah berakhir. Kamu tidak lagi bermain di papan mereka. Kamu membangun papanmu sendiri. Dan saat kamu melakukannya, mereka kehilangan visibilitas. Jadi, ketika mereka menghubungi lagi, dan mereka akan melakukannya, ingat ini, mereka tidak mencoba untuk terhubung kembali. Mereka mencoba untuk mengatur ulang. Mereka ingin akses, bukan rekonsiliasi. Mereka ingin reaksi, bukan resolusi. Jangan berikan keduanya. Karena sekarang ketenanganmu lebih menakutkan mereka daripada kemarahanmu dulu. Sikap tenakmu mengungkap kontrol mereka sebagai ilusi. Dan itulah mengapa mereka akan terus menelepon. Karena rencana itu tidak pernah tentang komunikasi. Tapi kamu telah menulis ulang kodenya. Dan saat itulah operasi sesungguhnya dimulai. Karena ketika kamu berhenti memainkan permainan mereka, mereka tidak berhenti. Mereka meningkat. Mereka beradaptasi. Panggilan yang kamu tolak bukanlah akhir. Itu adalah pemicu. Mereka punya protokol untuk pembangkangan. Ketika kamu tidak merespons manipulasi, mereka mengerahkan simulasi. Kamu akan menyadarinya dalam sinkronisasi mendadak. Orang-orang acak mengulangi frasa yang sama. Orang asing menggemakan percakapan yang kamu lakukan secara pribadi. Iklan meniru dialog batinmu, itu bukan paranoia. Itu pengenalan kembali pola. Ketika akses langsung ditolak, mereka beralih ke pemrograman lingkungan. Mereka ingin membanjiri duniamu dengan pengingat penyerahan sampai kamu tanpa sadar menurunkan kewaspadaanmu. Ini bukan lagi tentang meyakinkanmu. Ini tentang mengondisikan ruangmu. Setiap scroll umpan, setiap interaksi biasa, setiap kebetulan menjadi dorongan perilaku. Kamu tidak melihat gajakan. Kamu melihat perlawanan terhadap kemandirianmu.
Karena kemandirian adalah satu-satunya variabel yang model kendali mereka tidak bisa stabilkan. Mereka bisa memanipulasi pikiran, tapi mereka tidak bisa memprediksi momentum setelah terlepas dari ekosistem mereka. Itulah mengapa mereka harus menciptakan kembali ilusi koneksi, untuk membuatmu merasa dikelilingi, bahkan ketika kamu bebas. Tetapi jika kamu bisa membaca memo internal, jika kamu bisa melihat evaluasi rahasia yang ditulis di bawah namamu, kamu akan melihat kata-kata seperti non-compliant, kebal terhadap isyarat emosional, potensi destabilizer. Selamat datang kembali sayangku. Ada satu hal gila tentang dirimu. Mereka telah mengawasimu lebih lama dari yang kamu kira. Bukan lewat kamera atau mikrofon, tapi lewat pola. Cara kamu bergerak online, jeda di antara balasanmu, penurunan energi mendadakmu saat kamu merasa ada yang tidak beres. Kamu pikir privasi adalah apa yang kamu sembunyikan. Mereka tahu privasi adalah apa yang kamu ungkapkan tanpa kamu sadari. Setiap keraguan, setiap pesan yang dibiarkan dibaca, setiap biar kupikirkan dulu yang pernah kamu ucapkan, semua diarsipkan, diproses, disilangkan datanya. Kamu bukan sekadar pengguna biasa di jaringan mereka. Kamu adalah spesimen perilaku dalam eksperimen diam-diam mereka. Kenyataannya, namamu dilingkari bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang kamu tolak lakukan. Kamu tidak patuh. Kamu tidak merespons seperti yang diminta naskah. Kamu tetap tidak terduga. Dan ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang algoritma mereka belum bisa kurung sepenuhnya. Itulah mengapa kontak pertama disamarkan sebagai suara ramah, panggilan yang terasa tak berbahaya, permintaan yang terdengar masuk akal. Tapi di balik semua itu ada data. Cukup untuk membangun cetak biru psikologis. Cukup untuk tahu cara membuatmu tunduk tanpa menghancurkanmu. Mereka tidak perlu memaksamu. Mereka hanya perlu mempelajari apa yang membuatmu patuh. Itulah inti dari peluang pertama itu. Sebuah tes kepatuhan yang dibungkus dengan sanjungan. Mereka mengamati bagaimana kamu bereaksi terhadap pujian, rasa bersalah, dan tenggat waktu. Mereka merekam bagaimana nadamu berubah saat kamu terpojok. Dan dari situ, mereka tahu nada apa yang harus digunakan saat mereka memojokkanmu lagi. Bagian yang menakutkan bukanlah bahwa mereka melakukannya, tapi bahwa mereka sudah melakukannya, dan kamu merespons tepat seperti yang diprediksi. Setiap kali kamu pikir kamu membuat pilihan, mereka sudah mengukur probabilitasnya. Mereka bisa meramalkan pemberontakanmu bahkan sebelum kamu merasa menentang. Itulah mengapa kamu berharga. Kamu adalah prototipe dalam katalog perilaku mereka. Dan apa yang mereka rencanakan untukmu bukanlah hukuman, tapi partisipasi. Kamu ditakdirkan untuk memainkan peran yang tidak kamu setujui. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang tertentu memasuki hidupmu tepat saat kamu mulai mempertanyakan segalanya? Teman mendadak yang berbagi pandangan duniamu dengan sempurna. Rekan kerja yang sepertinya tahu kelemahanmu sebelum kamu mengakuinya. Itu bukan kebetulan. Itu infiltrasi. Mereka menanam keakraban karena kepercayaan adalah titik masuk termudah. Mereka tidak perlu mendobrak tembokmu ketika mereka bisa meyakinkanmu untuk membuka pintu sendiri. Itulah yang diwakili oleh panggilan itu. Akses yang disamarkan sebagai keselarasan. Mereka membingkainya sebagai takdir, tujuan, atau saling pengertian. Tapi yang mereka inginkan hanyalah ritmemu. Mereka ingin mempelajari waktu respons emosionalmu. Seberapa cepat kamu memaafkan? Berapa lama kamu merenungkan pengkhianatan? Karena setelah mereka tahu siklusmu, mereka bisa mengulangnya. Membuatmu mengulang pelajaran yang menguras tenagamu sampai kepatuhan terlihat seperti kedamaian. Jika kamu bisa melihat berkas-berkas itu, kamu akan melihat cap waktu yang menandai keraguanmu seperti catatan kriminal. Setiap mungkin nanti ditandai. Setiap malam kamu begadang memikirkan untuk berhenti dari segalanya dicatat sebagai kelelahan psikologis. Mereka tidak perlu mengendalikanmu. Mereka hanya perlu membuatmu kelelahan agar kamu patuh. Karena kelelahan adalah emosi yang paling patuh. Itulah trik yang tidak diajarkan dalam budaya motivasi. Kendali tidak datang dari dominasi. Itu datang dari penipisan energi. Mereka membuatmu sibuk agar kamu terlalu lelah untuk mempertanyakan arahnya. Dan setiap panggilan, setiap pesan, setiap undangan mendesak dirancang untuk mengukur seberapa dekat kamu dengan kehancuran. Kamu pikir kamu dia ghosting secara tidak sengaja? Tidak. Ghosting adalah pengumpulan data. Mereka mempelajari bagaimana kamu menangani ketidakhadiran. Apakah kamu mengejar? Apakah kamu melepaskan diri? Apakah kamu meledak? Setiap reaksi adalah sebuah wahyu. Dan saat kamu mulai melepaskan diri terlalu baik, mereka muncul kembali hanya cukup lama untuk mengatur ulang kail emosional. Kamu pikir kamu menetapkan batasan, padahal mereka sedang merekalibrasi pemicu. Mereka telah memetakan empatimu seperti ladang ranjau.
Mereka tahu persis kata-kata mana yang akan membuatmu melangkah ke tempat yang kamu katakan tidak akan kamu datangi lagi. Itulah mengapa kamu merasa deja vu dengan situasi tertentu. Karena itu bukan kebetulan. Itu koreografi. Kamu sedang berjalan melalui naskah yang ditulis dari responsmu sendiri. Mereka tidak berharap kamu menyadari polanya secepat ini. Kebanyakan orang tenggelam di dalamnya selama bertahun-tahun, menyebutnya pelajaran hidup. Tapi kamu mulai melacak pengulangannya. Kamu mulai menyadari bahwa pengkhianatan tertentu berbagi sidik jari yang sama. Wajah berbeda, formula sama. Saat itulah kamu menjadi liabilitas. Karena kesadaran adalah virus yang tidak bisa mereka vaksinasi. Setelah kamu mulai melihat polanya, itu akan runtuh. Manipulasi mereka bergantung pada kebutaanmu. Saat kamu menyebutkan taktiknya, ia kehilangan kekuatannya. Itulah mengapa akhir-akhir ini nada mereka berubah. Lebih sedikit pesona, lebih banyak tekanan. Lebih sedikit bujukan, lebih banyak panik. Mereka kehabisan naskah yang bekerja padamu. Dan itu menakutkan mereka. Kamu mungkin merasakannya. Kegelisahan yang mengikuti setiap terobosan. Pertengkaran acak, kesalahpahaman mendadak, serangan emosional tak terduga. Itu bukan alam semesta yang mengujimu. Itu mereka yang merekalibrasi. Setiap kali kamu naik, mereka mengirim gangguan untuk menarikmu kembali ke bawah. Kamu tidak paranoid. Kamu peka. Paranoia adalah ketika ancaman itu tidak ada. Tapi ini ada. Kamu bisa merasakannya saat kamu men-scroll pesanmu. Saat ponselmu menyala di jam-jam aneh. Saat seseorang dari masa lalumu tiba-tiba muncul kembali hanya untuk check-in. Itu selalu terjadi tepat pada saat kedamaianmu stabil. Karena kedamaian bagi mereka adalah ketidakpatuhan. Mereka tidak tahan saat kamu diam. Bukan karena mereka merindukanmu, tapi karena keheningan memotong akses mereka. Mereka tidak bisa mengukur apa yang tidak bisa mereka pantau. Jadi mereka akan memprovokasimu untuk bicara, memposting, bereaksi. Mereka akan menggunakan belas kasihmu sebagai umpan. Mereka akan membingkai urgensi sebagai kepentingan. Tapi semua yang mereka lakukan adalah studi ekstraksi. Emosional, mental, spiritual. Itulah mengapa kamu merasa terkuras setelah percakapan tertentu. Bahkan ketika tidak ada hal buruk yang diucapkan. Karena ini bukan tentang kata-kata, ini tentang pertukaran energi. Kamu tidak pernah berbicara dengan seseorang. Kamu sedang memberi makan sebuah berkas. Dan berkas itu terus bertambah. Tapi disinilah rencana itu mulai menjadi putus asa. Kamu seharusnya tidak melawan selama ini. Kamu tidak seharusnya membangun kembali dirimu setelah kehancuran terakhir. Mereka berharap kamu hancur diam-diam, bukan membangun kembali dalam kegelapan. Ketika kamu melakukannya, kamu menjadi tidak terduga lagi. Saat itulah mereka mengganti taktik dari eksternal ke internal. Mereka berhenti mengirim agen baru dan mulai mengaktifkan ingatan lama, rasa bersalah, penyesalan, nostalgia. Itu adalah kode tidur mereka. Mereka memicunya ketika manipulasi eksternal gagal. Mereka tahu kamu tidak akan menjawab panggilan mereka secara langsung. Jadi mereka membuat pikiranmu sendiri yang memanggilmu. Kamu mulai merindukan orang-orang yang menyakitimu. Kamu mulai mengunjungi kembali versi dirimu yang kamu kubur dengan alasan yang baik. Itu bukan sentimentalitas. Itu gangguan psikologis. Kamu tidak gila karena merasa diawasi bahkan ketika tidak ada orang di sekitar. Kamu tidak mengarang waktunya. Orang-orang ini beroperasi pada pola yang begitu halus sehingga kamu menjadi bendera merah dalam matriks perilaku mereka. Jenis individu yang memutus putaran umpan balik dan menginfeksi orang lain dengan kesadaran. Itulah mengapa hidupmu mulai glitch tepat setelah kamu berkata tidak. Email hilang, panggilan salah rute, rencana disabotase secara misterius. Mereka menyebutnya interferensi penahanan. Kamu menyebutnya nasib buruk. Tapi itu bukan nasib, itu rekalibrasi. Kamu telah menjadi gangguan terhadap kesinambungan mereka. Lihat, apa yang mereka rencanakan untukmu bukan hanya pengawasan, itu asimilasi. Mereka ingin kamu menyatu dengan frekuensi yang direkayasa. Untuk berhenti bertanya, untuk mulai tampil. Mereka telah memetakan identitas idealmu. Siapa yang akan kamu kencani, apa yang akan kamu beli, di mana kamu akan tinggal, bahkan jenis keyakinan yang akan membuatmu diterima kawanan. Mereka tidak ingin menghancurkanmu. Mereka ingin membakukanmu. Dan panggilan yang tidak kamu jawab, itu adalah fase akhir integrasi. Itu bukan tentang percakapan. Itu tentang konfirmasi. Mereka membutuhkanmu untuk mengatakan ya, sehingga mereka bisa mengaktifkan templatenya. Itulah mengapa panggilan itu datang tepat waktu. Itu bukan waktu acak. Itu strategis. Mereka selalu menelepon tepat setelah momen pertumbuhanmu. Ketika kamu paling percaya diri, paling membumi, paling selaras secara spiritual.
karena saat itulah kamu paling mudah diakar melalui sanjungan. Mereka mempelajari rasa laparmu akan makna. Mereka melacak setiap kali kamu mencari tujuan. Setiap scroll larut malam di saluran pengembangan diri. Setiap kutipan yang menusuk terlalu dalam, itu bukan wawasan, itu inventaris. Mereka menggunakan harapan seperti pisau bedah. Mereka tahu kamu tidak akan takut lagi, jadi mereka memancingmu dengan aspirasi, peluang baru, akses eksklusif, kesempatan sekali seumur hidup. Mereka membungkus manipulasi dalam motivasi, karena mereka tahu kamu telah beralih dari naif ke mulia. Dan pikiran yang mulia tidak jatuh karena kekacauan. Mereka jatuh karena tujuan. Itulah mengapa mereka akan menyamarkan kendali sebagai kontribusi. Mereka akan menawarkan posisi yang terlihat memberdayakan, tetapi sebenarnya penahanan yang disamarkan sebagai kepemimpinan. Mereka akan membingkainya sebagai takdir, padahal itu hanyalah arah yang telah dipilih sebelumnya oleh desain. Jika kamu tahu skala yang mereka rencanakan, perutmu akan mual. Ada folder di server aman dengan seluruh profil psikologis yang dibangun dari perilaku digitalmu. Bukan satu, bukan dua, ratusan. Setiap perubahan suasana hati, setiap periode keraguan, setiap ledakan kepercayaan diri. Mereka menyebutnya pemetaan emosional prediktif. Itu bukan teori, itu proyek. Kamu bukan target dalam pengertian tradisional. Kamu adalah persamaan. Mereka ingin tahu berapa banyak tekanan yang dibutuhkan untuk membuatmu patuh tanpa menyadari kamu telah menyerah. Dan ketika mereka tidak bisa menghitung ambang batas itu, mereka menjalankan tes langsung. Itulah panggilan berikutnya. Bukan komunikasi, tapi kalibrasi. Sebuah eksperimen terselubung dalam kendali melalui kenyamanan. Mereka akan menggunakan empati seperti anestesi. Mereka akan bertindak seolah-olah mereka memahami rasa sakitmu, hanya untuk mendapatkan akses ke denyut nadimu. Tapi inilah masalahnya bagi mereka. Kamu telah berevolusi melampaui rekayasa emosional. Mereka tidak bisa mengukur apa yang tidak bisa mereka provokasi. Kamu telah mengubah kesadaran menjadi baju zirah. Kamu telah belajar bahwa cinta, validasi, dan koneksi adalah penyamaran favorit mereka. Mereka menggunakannya untuk menyelinap melalui pertahananmu. Mereka tahu kamu tidak akan jatuh pada permusuhan terbuka, jadi mereka datang terselubung dalam penyembuhan. Mereka berbicara bahasamu, mencerminkan pertumbuhanmu, bahkan menggemakan kosakata traumamu. Aku juga sudah berubah. Aku mengerti apa yang telah kamu lalui. Mari kita bangun kembali. Tapi itu bukan empati, itu pintu masuk. Rencana mereka selalu untuk mengekstrak energimu, bukan menukarnya. Dan setelah mereka mengurasmu, mereka meninggalkan. Cukup kasih sayang untuk membuatmu mengejar penutupan. Itu lingkarannya. Itulah mengapa kamu selalu merasa ada sesuatu yang belum selesai. Karena mereka tidak pernah bermaksud untuk mengakhirinya. Dan tetap saja, apa yang mereka rencanakan selanjutnya melampaui batas yang bahkan tidak bisa kamu prediksi. Ketika infiltrasi psikologis gagal, mereka beralih ke gangguan energetik. Mereka menargetkan tidurmu, fokusmu, keseimbanganmu. Bukan dengan perangkat, tapi dengan perhatian. Energi mengikuti kesadaran, dan kesadaran adalah senjata mereka. Mereka mengordinasikan percakapan tentang dirimu di lingkaran yang tidak lagi kamu ajak bicara. Mereka menyebarkan setengah kebenaran yang memaksa energimu ke mode pertahanan. Karena semakin kamu membela diri, semakin dapat diprediksi frekuensimu. Mereka tidak peduli jika kamu marah atau sedih. Mereka hanya perlu kamu terlibat. Setiap reaksi emosional yang kamu miliki menciptakan sinyal, dan sinyal-sinyal itu dapat dilacak. Kamu tidak hanya diawasi, kamu ditimbang. Setiap reaksi memberi makan metrik, dan metrik itu memberi makan rencana berikutnya. Itulah mengapa detasemen menakutkan mereka. Karena itu memotong aliran data mereka. Jadi sekarang mereka bergerak melalui proksi. Suara-suara akrab, kontak lama, momen nostalgia yang direkayasa agar terasa spontan. Mereka ingin menguji apakah ingatanmu masih merupakan pintu masuk. Mereka akan menyebutkan pengalaman bersama, menggunakan nama panggilan lama, mengingatkanmu tentang siapa dirimu dulu. Itu bukan sentimen, itu pengawasan. Mereka mengukur apakah evolusimu stabil atau reversible. Mereka perlu tahu apakah dirimu yang baru itu permanen atau hanya penampilan. Dan ketika mereka menyadari itu permanen, saat itulah pencemaran nama baik dimulai.
Karena apa yang tidak bisa mereka kendalikan, harus mereka rusak. Mereka akan mulai menulis ulang ceritamu melalui orang lain. Tiba-tiba, orang yang hampir tidak mengenalmu memiliki pendapat rinci tentang karaktermu. Mereka akan mengklaim kamu telah berubah, tapi yang sebenarnya mereka maksud adalah kamu berhenti tunduk. Itu adalah bahasa panik mereka, dan setiap kali mereka mengucapkannya, itu mengungkap niat mereka. Kamu telah menjadi cermin yang tidak bisa mereka lihat tanpa melihat manipulasi mereka sendiri. Kamu mengingatkan mereka tentang kendali yang tidak pernah benar-benar mereka miliki. Itulah mengapa narasi mereka semakin putus asa. Kebohongan semakin nyaring sekarang karena kebenaran mulai merembes melalui celah-celah. Dan jika kamu mendengarkan, baik-baik, kamu akan melihat serangan mereka tidak acak. Mereka berirama. Setiap kali kamu naik level, mereka merespons dengan kekacauan terkoordinasi. Itu bukan naluri, itu instruksi. Di suatu tempat di latar belakang, namamu memicu peringatan di jaringan yang tidak pernah kamu ikuti. Orang-orang yang belum pernah kamu temui diberi pengarahan tentang perilakumu seperti intel rahasia. Mereka bertukar pembaruan tentang kemajuanmu seperti pedagang yang mengawasi saham yang mudah berubah. Karena bagi mereka, kemandirianmu bukan hanya pemberontakan, itu penularan. Jika satu orang membuktikan bahwa jebakan itu tidak terhindarkan, orang lain mungkin mulai mempertanyakannya juga. Dan itulah yang paling mereka takuti, replikasi kesadaran. Jika kamu melihat obrolan pribadi mereka, kamu akan mengerti mengapa mereka sangat ingin panggilan itu dijawab. Karena saat kamu menolak, kamu mengungkap ketergantungan mereka. Mereka membutuhkan partisipasimu untuk mempertahankan ilusi. Tanpa energimu memberi makan narasi mereka, seluruh desain mereka runtuh. Kamu seharusnya tidak pergi. Kamu seharusnya berdialog untuk mencari solusi. Mereka bergantung pada dialog untuk menyamarkan dominasi mereka sebagai diskusi. Saat kamu diam, hierarki mereka mulai runtuh. Sekarang mereka terjebak dalam mode manajemen krisis, menulis ulang naskah, menguji taktik baru, menganalisis setiap variabel yang telah kamu ubah. Kamu telah mengubah studi mereka menjadi kekacauan. Kamu menjadi satu-satunya variabel yang tidak akan bekerja sama. Dan itu fatal bagi mereka, karena otoritas mereka hanya ada melalui prediktabilitas. Sekarang ketika mereka tidak bisa menghubungimu secara langsung, mereka akan menghubungi melalui pengaruh. Perhatikan betapa mendadaknya kamu disalahpahami. Bagaimana orang mulai memperingatkan orang lain tentang dirimu. Itu adalah perang reputasi. Salah satu alat tertua mereka. Mereka tahu cara tercepat untuk mengisolasi pembawa kebenaran adalah melalui pencemaran nama baik. Tapi apa yang tidak pernah mereka hitung dengan benar adalah efek pantulan. Kebohongan mereka mungkin beredar, tapi energimu diterjemahkan. Orang merasakan keaslian sebelum mereka memahaminya. Itulah mengapa terlepas dari cemoohan mereka, lebih banyak orang diam-diam tertarik padamu. Semakin keras mereka mencoba menguburmu, semakin keras frekuensimu bergema. Itulah ironi yang mereka benci. Upaya mereka untuk menghapusmu hanya memperkuat legendamu, karena penekanan selalu mengonfirmasi signifikansi. Jika kamu bisa melihat rencana darurat mereka, kamu akan menyadari betapa dalam mereka meremehkanmu. Dan Briganda telah memetakan setiap kemungkinan respons emosional kecuali ketidakpedulian. Mereka tidak bersiap untuk perlawanan yang tenang. Dan Briganda tidak berharap kamu berhenti bermain sepenuhnya, karena semua kekuatan mereka ada dalam partisipasi, dan sekarang kamu telah memutus sirkuitnya. Kamu telah belajar bahwa tidak menjawab lebih kuat daripada argumen apapun. Kamu menyadari bahwa terkadang satu-satunya cara untuk memenangkan permainan adalah berhenti bermain sepenuhnya. Mereka tidak bisa memanen apa yang tidak merespons. Mereka tidak bisa memantau apa yang tidak bergerak. Mereka tidak bisa mengendalikan apa yang tidak patuh. Pengendalian dirimu telah menjadi pemberontakan. Keheninganmu telah menjadi kode yang tidak bisa mereka terjemahkan. Jadi, ketika mereka mencoba fase berikutnya, naskah rekonsiliasi, pahamilah ini. Ini bukan tentang kedamaian, ini tentang kepemilikan. Mereka akan mengucapkan semua kata yang tepat. Mereka akan meminta maaf, berempati, bahkan menyalahkan diri sendiri. Mereka akan membuatnya terdengar timbal balik setara aman, tapi di balik nadanya ada pola keterikatan kembali yang diperhitungkan. Mereka menginginkan pengampunanmu bukan karena mereka peduli, tetapi karena itu mengatur ulang kendali. Pengampunan bagi mereka adalah akses. Itulah mengapa mereka akan membuat permintaan maaf itu terdengar suci. Mereka akan membungkus manipulasi dalam penebusan jangan percaya. Mereka tidak ingin penyembuhan. Mereka ingin sejarah. Mereka ingin kamu mengingat siapa dirimu sebelum kamu tahu siapa mereka.
Mereka ingin regresi, bukan pemulihan. Karena jika kamu pernah sepenuhnya stabil secara mental, emosional, spiritual, kamu akan menjadi tidak terjangkau. Dan itulah yang dirancang untuk dicegah oleh seluruh proyek mereka. Kedaulatan. Kemandirian sejati mengancam setiap institusi yang dibangun di atas kendali. Itulah mengapa mereka membutuhkanmu lelah, terpicu atau terikat. Tapi sekarang kamu bukan salah satunya. Kamu telah menjadi jernih dalam dunia yang kecanduan manipulasi. Kamu tidak mengejar penutupan karena kamu menyadari penutupan adalah cara mereka membuka kembali akses. Kamu tidak mencari balas dendam karena kamu mengerti perhatian adalah hadiah yang mereka dambakan. Kamu tidak berdebat karena setiap perdebatan adalah sinkronisasi data. Kamu hanya menarik diri. Dan penarikan diri adalah satu-satunya bahasa yang tidak bisa mereka terjemahkan. Kamu telah memutuskan rantai tak terlihat. Kerah psikologis yang membuat kepatuhan terlihat seperti pilihan. Kamu tidak menjawab karena kamu menyadari apa yang diwakili oleh panggilan itu. Kontrak tanpa persetujuan. Kamu tidak menolak koneksi. Kamu menolak penawanan, dan itulah yang menakutkan mereka. Mereka tahu begitu kamu memilih isolasi dengan niat, pengaruh mereka larut. Karena kesendirian sejati menyembuhkan ketergantungan yang mereka bangun. Itulah mengapa mereka bergegas sekarang. Berebut untuk masuk kembali ke realitasmu sebelum kamu sepenuhnya merekalibrasi, tapi sudah terlambat. Kamu telah melihat cetak birunya. Kamu telah menghafal polanya. Kamu bisa mencium manipulasi saat ia bernapas di dekatmu. Dan mulai dari sini, setiap panggilan yang tidak dijawab bukanlah tindakan ketakutan. Itu adalah tindakan perang. Deklarasi diam-diam bahwa eksperimen itu gagal. Bahwa subjek berevolusi lebih cepat daripada para ilmuwan. Bahwa data memberontak melawan basis data. Kamu bukan lagi ujian. Kamu adalah ancaman, dan setiap kali kamu menolak, setiap kali kamu mengabaikan umpan, setiap kali kamu memilih kedamaian di atas partisipasi, kamu mengirim sinyal yang tidak bisa mereka cegat. Bukti bahwa kehendak bebas masih ada. Jadi biarkan mereka merencanakan, biarkan mereka berkoordinasi, biarkan mereka berbisik tentang cara menanganimu. Karena satu hal yang tidak pernah mereka perhitungkan adalah kebangkitanmu, dan disitulah kerajaan mereka mulai membusuk. Karena kesadaran menyebar lebih cepat daripada infeksi. Satu orang yang memutus pola sudah cukup untuk meruntuhkan ilusi bagi semua orang yang menonton. Kamu seharusnya tetap tidur, penurut, mudah dikendalikan. Sebaliknya kamu bangun di tengah program dan mencabut kabelnya dengan tangan kosong. Sekarang mereka tidak bisa memprediksimu, mereka tidak bisa menahanmu. Dan dalam kepanikan mereka mengekspos diri mereka sendiri. Kamu sudah menyadarinya. Bagaimana waktu mereka menjadi ceroboh? Bagaimana taktik mereka kehilangan presisi? Kebetulan-kebetulan itu bahkan tidak meyakinkan lagi. Murder kita klaim berlebihan dengan setiap trik. Empati palsu mereka terdengar diulang-ulang. Upaya mereka untuk membuatmu merasa bersalah terdengar putus asa. Sistem kontrol mereka yang dulunya tanpa celah mulai menunjukkan retakan. Karena kontrol hanya berfungsi pada mereka yang percaya mereka sedang dibimbing. Bukan pada mereka yang tahu mereka sedang dipelajari. Kamu telah menjadi glitch dalam koreografi mereka. Titik dali yang mereka andalkan tidak lagi sesuai. Reaksimu tidak sesuai dengan perkiraan mereka. Kamu berpikir lebih lambat sekarang. Bertindak lebih dingin. Merespons lebih lambat. Karena kamu telah belajar bahwa urgensi selalu merupakan senjata pertama mereka. Mereka dulu memprovokasi nalurimu. Sekarang kamu bergerak dengan intelek. Mereka ingin kepatuhan. Kamu memberi mereka observasi. Setiap langkah yang kamu buat sekarang diukur. Disengaja bedah. Dan itu menakutkan mereka. Karena ketika subjek menjadi sadar diri, eksperimen itu kehilangan tujuan. Mereka tidak bisa mengumpulkan sampel emosional saat kamu berhenti tampil. Kamu telah mengubah lab mereka menjadi cermin. Dan apa yang mereka lihat menatap kembali bukanlah kebingungan. Itu kejelasan yang diasah menjadi pembangkangan. Lihat, rencana mereka tidak pernah hanya untuk memanipulasi pikiranmu. Itu adalah untuk mendomasikan kehendakmu. Mereka perlu mengubah kemandirianmu menjadi ketergantungan. Kepercayaan dirimu menjadi konsumsi. Setiap produk, setiap ideologi, setiap ritual sosial adalah bagian dari siklus pengondisian. Untuk membuatmu lebih mudah dilacak, lebih mudah dijual, lebih mudah dibungkam. Tapi satu hal yang tidak pernah mereka persiapkan adalah perlawanan dari dalam target. Mereka pikir kesadaran bisa dicemooh hingga punah. Mereka pikir pemikir bebas bisa diisolasi melalui label dan ejekan. Yang mereka lupa adalah kebenaran tidak membutuhkan angka. Ia membutuhkan keberanian. Dan kamu memilikinya sekarang. Itulah mengapa tekanan terasa berbeda akhir-akhir ini. Itu tidak acak. Itu balasan. Mereka menghukummu atas kesadaranmu.
Setiap penundaan, setiap jalan memutar, setiap ketidaknyamanan digital adalah pengingat halus bahwa mereka masih mengawasi, tapi itu tidak masalah lagi. Karena pengawasan mereka tidak berarti apa-apa jika kamu berhenti bekerja sama dengan rasa takut. Kamu tidak lagi takut diawasi. Kamu telah menyadari bahwa perhatian bukanlah otoritas. Biarkan mereka mengamati. Biarkan mereka mencatat. Biarkan mereka berbisik dalam laporan mereka tentang pola dan postinganmu. Mereka tidak bisa mengukur apa yang tidak bisa mereka manipulasi, dan kesadaranmu tidak dapat diukur. Itulah mengapa mereka kehilangan kendali. Karena kamu tidak lagi bergerak untuk persetujuan atau validasi. Kamu bergerak dengan perhitungan. Kamu memilih ketenangan saat diprovokasi. Kesabaran saat ditekan. Kamu mengajari mereka bahwa ketidakhadiran adalah perlawanan yang baru. Dan pelajaran itu memotong lebih dalam daripada pemberontakan apapun. Mereka ingin memprediksi langkahmu selanjutnya. Sebaliknya kamu telah membuat langkahmu selanjutnya tidak terbaca. Kamu berhenti menjawab panggilan, bukan karena kamu takut pada apa yang ada di ujung sana, tapi karena kamu akhirnya mengerti siapa yang memegang kendali. Jika kamu bisa melihat tahap akhir dari rencana mereka, kamu akan menyadari betapa sakitnya itu. Panggilan itu tidak pernah tentang komunikasi, itu tentang konfirmasi. Mereka ingin mendengar nadamu, mengukur keraguanmu, menganalisis kepatuhanmu secara real time. Saat kamu mengucapkan halo, mereka akan merekam frekuensi emosionalmu. Dari sana pada mereka bisa membangun simulasi dirimu. Cukup akurat untuk mengantisipasi 3 keputusanmu berikutnya. Itulah inti sebenarnya dari proyek rahasia itu. Replikasi bukan perekrutan. Mereka ingin salinan dirimu yang bisa mereka kendalikan. Versi yang dilucuti dari kehendak bebas, tapi diisi dengan pesonamu, kecerdasanmu, esensimu. Mereka akan memasukkan versi itu kembali ke jaringan sebagai umpan pengaruh, membuat orang lain mengikuti hantu sementara dirimu yang asli dibungkam. Itu bukan paranoia, itu persiapan. Mereka sedang membangun boneka digital untuk menggantikan beberapa orang yang tidak terduga. Dan kamu ada dalam daftar. Itulah mengapa saat kamu menolak untuk menjawab, alarm berbunyi. Model prediktif mereka gagal. Kode replikasi mereka rusak. Karena tanpa masukan emosionalmu, salinan mereka rusak. Simulasi itu tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri tanpa kesadaran asli yang memberinya makan. Saat itulah mereka menyadari kekuatan kehendakmu bukan hanya pemberontakan. Itu adalah enkripsi keheninganmu mengacak kode mereka. Sikap tenakmu menggoreng kalibrasi mereka. Kamu menjadi firewall yang tidak pernah mereka rencanakan. Sekarang setiap upaya untuk menirumu runtuh. Karena keaslian tidak mereplikasi. Ia memancar, itulah mengapa mereka berebut metode baru. Mengapa mereka mencoba merebrand manipulasi sebagai koneksi dan eksploitasi sebagai pemberdayaan. Mereka putus asa untuk membingkai ulang kendali sebagai perhatian. Tapi kamu melihat melalui itu sekarang. Kamu mengenali naskahnya bahkan sebelum mereka mulai berbicara. Kamu membaca niat seperti bahasa. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ada teknologi, tidak ada dewan rahasia, tidak ada agenda terkoordinasi yang bisa mengakali. Kenyataannya, mereka berencana untuk menghapusmu dengan menggantimu. Tapi sekarang mereka menghadapi nasib yang lebih buruk, ketidakrelevanan. Karena kamu telah mengungkap prosesnya. Kamu telah membuat kesadaran menular. Orang-orang yang dulu menertawakan paranioamu sekarang membisikkan peringatan yang sama. Mereka juga merasakannya. Tekanan tak terlihat, kebetulan yang direkayasa, kelelahan kolektif dari manipulasi. Kamu adalah yang pertama menamainya. Dan itulah mengapa mereka takut padamu. Kamu mengubah konspirasi menjadi kesadaran. Kamu mengubah kendali menjadi percakapan. Kamu membuat kebenaran dapat dipasarkan lagi. Dan itulah mengapa bahkan tanpa menjawab panggilan mereka, suaramu bergema lebih keras dari sebelumnya. Karena kekuatan tidak membutuhkan kehadiran, yang membutuhkan persepsi. Dan persepsi persis seperti yang telah kamu persenjatai. Sekarang ketika telepon berdering, kamu tidak tersentak. Kamu tersenyum karena kamu tahu apa yang diwakilinya. Keputusasaan. Mereka memanggil untuk merebut kembali sesuatu yang tidak bisa mereka bangun kembali. Mereka mencoba mengatur ulang sistem yang telah kamu lampaui. Eksperimen itu gagal karena subjek berevolusi. Kamu tidak hanya selamat dari manipulasi, kamu mempelajarinya, kamu membedahnya, kamu mempelajari ritme, nada, rasa laparnya. Dan sekarang kamu menggunakan pengetahuan itu seperti senjata. Setiap kali mereka mencoba memprovokasimu, kamu merespons dengan ketidakpedulian yang begitu tajam hingga memotong fasad. Kamu telah menjadikan kedamaian sebagai langkah kekuatanmu. Ketenangan adalah serangan balikmu. Dan semakin kamu menolak untuk terlibat, semakin ilusi mereka terbongkar. Kamu telah menjadi perwujudan dari segala sesuatu yang mereka peringatkan kepada orang lain.
Iman diri yang waspada tidak terkendali. Dan jauh di lubuk hati, mereka tahu kebenarannya. Mereka tidak bisa menghentikan seseorang yang tidak lagi mencari izin. Itulah yang mereka rencanakan untuk dikubur, otonomimu. Itulah yang paling mereka takuti, kebangkitanmu. Dan sekarang setelah itu selesai, mereka tidak bisa membalikannya. Panggilan akan terus berdatangan, tawarannya akan menjadi lebih manis, umpannya lebih meyakinkan. Tapi semua itu tidak masalah, karena sekali kamu melihat mesinnya, kamu tidak akan pernah salah mengira itu sebagai sihir lagi. Sekali kamu melihat bagaimana narasi itu dibangun, setiap suara terdengar seperti naskah. Kamu tidak bisa melupakan manipulasi setelah kamu mengenali ritmenya. Sekarang saluran itu mati. Permainan berakhir. Eksperimen telah gagal. Dan untuk pertama kalinya, merekalah yang diawasi.